Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim di suasana yang insya Allah damai ya. Sangat adem kalau saya sekarang di kawasan Salemba. Yang kami hormati Dr. Doni, yang kami hormati juga seluruh partisipan, teman-teman sejawat, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Terlebih kita tengah menjalani ibadah puasa Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahi untuk menyampaikan kewaspadaan radiografer dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang pertempuran gitu ya, maka ketika kita mengenali lawan itu udah separuh dari kemenangan. Oleh karena itu, salah satu azas yang harus diketahui oleh kita adalah bagaimana setiap kita mengenali dan memahami betul apa itu COVID-19. Kalau kita sudah mengenali, paling tidak ya kita jadi tahu apa yang harus diwaspadai. Itu kaidahnya yang ingin saya sampaikan pertama agar penting diingat oleh setiap kita. Kemudian kaidah yang kedua, semua pasien saat ini itu hendaknya kita anggap sebagai pasien yang terpapar COVID sampai kemudian dinyatakan tidak. Ini berangkat dari pengalaman yang sudah-sudah. Ketika kita terlalu menganggap aman semua pasien, akhirnya kecolongan. Ketika si pasien itu kemudian tidak jujur, tidak menyampaikan informasi secara benar, dia menutup-nutupi. Kitanya tidak waspada, akhirnya kita yang terpapar. Ini yang terjadi di Rumah Sakit Karyadi kalau tidak salah ya. Hingga ada 40-an tenaga kesehatan kemudian menjadi korban. Dan ketika itu terjadi akan berdampak kepada sumber daya manusia kita yang jadi berkurang secara ekstrim karena mereka harus istirahat paling tidak minimal 14 hari. Ini azas yang kedua, kaidah kedua yang harus kita benar-benar pahami. Kemudian yang ketiga, sebagaimana kita ketahui bahwa pasien akan disebut benar-benar terpapar oleh COVID atau tidak, paling tidak ada 3 ya caranya. Yang pertama biasanya melalui rapid test, walaupun ini ditentang betul oleh dokter yang dari Rumah Sakit Persahabatan itu, karena sangat akurasinya kurang bisa dipercaya. Kemudian yang kedua pakai swab ya, PCR. Dan yang ketiga ternyata penggunaan modalitas radiologi baik itu foto diagnostik torak maupun CT scan torak tanpa kontras ini memiliki akurasi 30-50% untuk bisa menyatakan bahwa pasien ini benar-benar terpapar. Nah, dari pemahaman ini maka kita sadari betul bahwa radiologi memiliki peran strategis dalam kaitannya penanganan wabah ini. Bisa dilanjutkan itunya Pak? Slide-nya, Mas Novel? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, jadi radiologi dalam hal ini ada radiografer dan radiologis merupakan petugas kesehatan yang ada di garda depan, lini pertama yang sangat mungkin akan terekspos oleh infeksi COVID-19. Ya, gambaran radiologi hasil produk dari radiografer itu mampu mendeteksi individu yang terinfeksi maupun yang dicurigai infeksi COVID-19. Ya, COVID-19 adalah infeksi sangat menular dan diyakini sebagian besar ditularkan melalui droplet pernafasan. Namun masih ada ketidakpastian. Apakah virus tersebut dapat ditularkan dengan menyentuh permukaan? Mohon maaf sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini melanjutkan yang tadi.
kewaspadaan dan keselamatan radiografer terhadap COVID-19. Jadi salah satu hal yang juga harus diwaspadai oleh setiap kita radiografer adalah memahami tentang rute transmisi virus. Ya, jadi dari 3 kemungkinan, kontak langsung, droplet, dan yang ketiga adalah airborne. Droplet memiliki risiko penularan yang terbesar. Menurut hasil penelitian, itu hingga 3 kaki atau 91,44 cm. Makanya social distance atau personal distance itu minimal 1 meter. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga mencapai 6 kaki atau hampir 2 meter ya, 183 cm dari sumbernya. Nah, dari titik ini makanya ketika kita melakukan pemeriksaan terhadap pasien, ketika inform consent, ketika kita melakukan konfirmasi tentang identifikasi pasien, jaraknya harus benar-benar diperhatikan. Kedua, untuk keperluan diagnosis pasien COVID, sedapat mungkin peralatan radiografi menggunakan yang portable, yang mobil, sehingga pasien tidak terlalu banyak bergerak, ya, membatasi transportasi pasien. Pasien tidak kemana-mana. Makanya disarankan kalau memang ruang isolasi itu lebih memudahkan, karena sudah lokalisir gitu ya. Jika pasien memerlukan pemeriksaan ke unit radiologi, ke departemen, maka sebaiknya pasien ketika akan menuju ke ruangan ataupun setelah selesai pemeriksaan harus menggunakan masker bedah. Ini untuk keamanan kita semua. Jadi harus dihimbau bahwa pasien yang akan melakukan pemeriksaan harus menggunakan masker bedah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah spesifikasi dari alat pelindung diri. Nah, yang umum kita tetap harus terus menggunakan ya. Dalam hari ini apron segala macam itu udah azas yang melekat yang harus kita pakai. Nah, terkait dengan COVID, peralatan perlindungan yang harus kita pakai meliputi beberapa hal. Kalau misalnya pasien-pasien yang kita lakukan di tempat yang benar-benar ruang isolasi, maka kita menggunakan alat pelindung diri yang sangat lengkap, ya, level 3. Apa saja level 3 itu? Itu kalau mulai dari yang atas sampai yang bawah benar-benar kita pakai. Nanti urut-urutannya ada di bagian presentasi yang paling terakhir. Kemudian, yang sering juga menjadi kelalaian kita adalah bahwa bukan cuma sekedar menggunakan, tetapi cara penggunaannya juga harus benar. Tata urutannya harus tepat. Karena ketika itu tidak mengikuti aturan main, malah justru berdampak pencemaran. Artinya apa? Paparan COVID itu bisa melekat kemana-mana. Salah satunya adalah petugas yang sedang melakukan pemeriksaan harus menahan diri untuk tidak menyentuh hidung, mata, mulut, ya. Terlebih ketika kita masih mengenakan handscoon. Nah, ini urutan yang direkomendasikan untuk mengenakan dan melepas. Jadi pertama menggunakan gaun, kemudian masker, baru kemudian menggunakan goggle ya, kacamata. Termasuk face shield ya. Nah, begitu juga dengan pelepasannya. Antara satu season penggunaan dengan penggunaan selanjutnya, kita hendaknya terus menggunakan cuci tangan. Menggunakan hand scrub maksudnya ya. Nah, ini ketika alat yang sudah kita gunakan, maka harus dilakukan proses pembersihan. Petugas yang akan melakukan pembersihan harus mengenakan APD. Bisa dilihat di gambar posisi yang harus dikenakan alatnya. Kemudian menyiapkan tisu, bisa juga dengan kanebo ya, kanebo. Menyiapkan air deterjen, jadi kanebonya nanti direndam terlebih dahulu, setelah itu baru dilap. Pengelapannya menggunakan apa? Bisa menggunakan tisu, bisa menggunakan kanebo yang lain, kanebo yang kering. Jadi antara yang tadi untuk pengelapan pertama dengan saat pengiriman menggunakan kanebo yang berbeda. Itu proses pembersihan. Setelah dibersihkan, baru dilakukan desinfeksi.
Nah, menyiapkan cairan disinfeksi dalam botol spray. Tetapi sebaiknya pada saat penggunaannya bukan berarti alatnya di-spray. Disarankan tisunya atau kanebonya yang dibasahi, baru kemudian dilakukan proses desinfektan, sehingga tidak menyebar kemana-mana. Jadi alat pembersihnya yang kita basahi, baru dilap-lap. Melakukan pengelapan secara zigzag atau putaran dari tengah keluar, proses pengelapannya. Nah, ini perlu benar-benar dicermati sehingga tidak asal ya. Apalagi kalau misalnya yang melakukan proses pembersihan dan desinfektan adalah bukan kita, bukan radiografer, tetapi tenaga kebersihan. Maka tenaga kebersihan pastikan dia memahami dan bisa mengerjakannya. Jadi dimonitoring dulu kalau pengalaman pertamanya, supaya benar-benar yakin bahwa mereka sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Ini beberapa titik yang sering tersentuh dan berpotensi terpapar oleh COVID yang harus kita lakukan proses desinfektan ya pada peralatan CT scan. Ini ada beberapa gambar, nanti slide ini akan kita bagikan dan bisa Anda pelajari. Ini di ruang CT room, di ruang pemeriksaan ruang CT. Kemudian ini di ruang PR, diagnosis. Ruang pemeriksaan USG. Ini masih di control room ya, ruang meja control table. Nah, ini tahap pemakaian APD-nya. Jadi langkah pertama, tahap pemakaian APD itu lakukan kebersihan tangan. Kemudian kenakan baju kerja sebagai lapisan pertama. Jadi kita menggunakan baju dulu, baju kerja, baju yang rutin kita pakai. Baru kemudian menggunakan sarung tangan pertama. Kemudian pakai gaun pelindung atau apron tahan air. Supaya ketika ada cairan yang menempel itu dia tembus ya, tetapi nempelnya ke baju apron tadi. Jadi apron yang dimaksud di sini adalah apron plastik yang tidak tembus air. Kemudian kenakan apron cover oil, tetapi bagian kepala tidak ditutup dulu ya. Jadi semua baju yang apron tadi, kemudian kita pakai baju yang hazmat lah, yang keseluruhan. Kemudian mengenakan sepatunya. Lalu kenakan masker N95. Ini pernah ditanyakan, yang benar itu menggunakan masker bedah dulu baru masker N95 atau N95 dulu baru masker bedah? Nah, ini jawabannya. Jadi kita harus menggunakan N95 dulu karena dia benar-benar supaya nempel melekat di wajah kita. Sehingga ketahanan N95-nya benar-benar berfungsi. Jadi dia akan bisa menahan sejumlah 95% tadi. Baru kemudian ditambah dengan masker bedah. Nah, kenakan masker bedah di poin nomor 8. Kenakan topi pelindung. Jadi penutup kepala ya. Baru setelah itu tutup keseluruhan. Hazmat yang tadi sudah ada di belakang kita naikkan untuk menutup keseluruhan tubuh. Kenakan sarung tangan kedua. Baru setelah selesai dipakai semua baju hazmat, kita menggunakan sarung tangan yang kedua. Itu urut-urutannya. Kami di Departemen Radiologi sudah membuat videonya, nanti akan saya share di grup-grup itu ya, di grup-grup masing-masing supaya bisa dipelajari oleh teman-teman. Saya kira kalau radiografer konsisten, komitmen dengan ketentuan ini, insya Allah akan aman. Dan di beberapa rumah sakit memang ada proses yang disebut dengan sistem zonasi. Zonasi itu artinya ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Nah, artinya kalau rumah sakit besar biasanya memang radiologi tidak hanya di satu tempat. Sehingga ada radiologi yang dibuat untuk pelayanan umum, ini biasanya zona hijau. Kemudian ada titik kawasan pertemuan antara pasien yang terpapar COVID dan tidak, ini kuning. Dan yang merah ini benar-benar ruang isolasi. Ruang khusus yang memang semuanya adalah pasien-pasien COVID. Kira-kira sebagai pengantar ini nanti kita akan dilanjutkan dengan diskusi. Mungkin lebih tepatnya kita akan ngobrol bareng supaya bisa lebih tepat komunikasi dan materi yang disampaikan. Demikian sementara, terima kasih.